Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini kepada saya untuk berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Jatireja, Romo Kiai Haji Usmuri Ansor beserta keluarga, semoga disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin amin. Dan seluruh jajaran yang saya hormati, ketua panitia dan seluruh panitia yang sudah melancarkan acara pada hari ini. Dan tak lupa pula rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga sampai saat ini kita bisa mengadakan pertemuan yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebakannya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan sebuah tema, yaitu kebenaran Islam dan kitab suci Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memberi senjata yang agung, yaitu kekuatan akal dan pikiran. Manusia mempunyai akal dan pikiran di samping badannya, sehingga ia bisa berpikir dan menilai semua peristiwa dengan pikirannya. Mari kita mengutip kata-kata mereka. Profesor Edward Monte pernah berkata, Al-Quran adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah yang paling jelas. Kata-katanya begitu indah dan mulia. Tidak ada kitab-kitab agama lain yang bisa menandinginya. Dr. Norwich pernah berkata, Al-Quran adalah kitab yang religius yang paling indah dan diberikan kepada umat manusia. Para hadirin, intisari Islam adalah suatu agama yang bersih dari semua tahayul dan yang menolak yang salah. Pada dasarnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Agung, yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, revolusioner Islam, Rasul tercinta, Presiden sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah, yakni Bapak Haji Ihsan Al-Uskur SPD. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMK Al-Islam, yakni Bapak Ahmad Saidi MPDI. Dan asatidah dari jajaran atas sampai jajaran bawah yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa saya kepada beliau. Hadirin rahimahullah. Hadirin sareng hadirat, ibu-ibu sareng bapak-bapak, anak-anak sareng teteh-teteh, anu geulis sareng anu kasih. Kita abaikan cara kita berkomunikasi dengan Allah, yaitu ketika kita salat. Rasul, keteladanan kanjeng Rasul dan kebaikan kanjeng Rasul. Jangan seperti ini ya hadirin. Contohnya, ada seorang pemuda, dia itu orangnya agak bandel, tapi dia itu orangnya jujur juga loh. Kemudian dia tidak sengaja menemukan dompet di pinggir jalan dan membukanya. Tapi yang diherankannya, dia tidak mengambil uang sepeser pun di dompet itu, melainkan dia malah melihat KTP pemilik dan ingin bergegas mengembalikannya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Itu benar dengan Ibu Anis? Waalaikumsalam. Ya benar dengan saya sendiri. Assalamualaikum. Itu benar dengan Ibu Anis? Waalaikumsalam. Ya benar dengan saya sendiri. 1.000, tapi kemarin kan 1 lembar. Sekarang sih jadi 10.000 recehan 10.000. Iya Bu, maaf ya Bu. Soalnya tadi saya cari di warung. Soalnya saya pernah nemuin kayak gini. Terus kata si pemiliknya nggak ada receh deh. Ini buat adek. Lain kali jangan begitu adek. Berbuat kayak gitu. Pinter ya. Jangan Tiru ah. aja deh. Jangan saja. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus selalu menolong orang lain. Namun, balik lagi ke pembahasan yang tadi, di Isra Mi'raj ini, kita harus giat dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah kita
Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin giat dalam zaman sekarang mah apa yang halal, apa yang haram, semua disikat. Ibadah adalah sabaran, tidak peduli dengan akhirat. Ngakunya sih umat Nabi Muhammad, tapi banyak orang ramai-ramai untuk tinggalin sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Salat itu adalah persembahan diri kita kepada Allah yang sudah ditetapkannya pada nomor 250 waktu dalam sehari. Namun akibat kebijaksanaan Allah, sholat itu diubah menjadi 5 waktu dalam sehari. Masya Allah. Setelah Allah memerintahkan salat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah Nabi Muhammad ditawari 2 bejana yang berisikan susu dan minuman keras. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih meminum susu dibandingkan meminum minuman keras. Jika saat itu Nabi Muhammad lebih memilih minuman keras, mungkin saja umatnya sekarang menjadi pemabuk dan melakukan hal yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Hadirin, kita tutup dengan pantun ya. Kalau ada sumber di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Unzur ma qala wala tanzur ma qala wa'qul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemilihan yang terakhir yang akan dibawakan oleh saudari Desta, perwakilan dari Madrasah Aliyah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Di alam hati cahaya yang terang benderang memandu kita melalui perjalanan hidup siang dan malam. Sebuah menara harapan di jalan penuh keputus asaan, mengingatkan kita akan cinta Allah yang tidak terhingga. Through the darkness of night, to the dawn's early night, we search for the truth and the past that's right. With every step, with every breath, we strive to come closer to our God love. Melalui kegelapan malam, kecahayaan pagi yang menyingsing, kita mencari kebenaran dan jalan yang benar. Dengan setiap langkah, dengan setiap nafas, kita berusaha untuk lebih dekat, semakin dekat kepada cinta Allah. In the silence of prayer, we find our peace. Dagang, Pak. To be blind, Tulisnya Pak. our soul, to be freedom. The word may be noisy, but in our hearts, we find a calm, a quiet, we live and fight and try.
jiwa kita dibebaskan. Dunia mungkin berisik, tapi di hati kita temukan sebuah tempat perlindungan yang tenang dan damai, di mana cinta dan iman terjaga. Thank you for attention.